PDIP kasih bocoran kasus mega korupsi yang akan dibongkar dalam dokumen yang kini tengah dikantongi Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Juru bicara PDIP Guntur Romli memastikan bahwa Hasto saat ini memegang sejumlah kuncian kasus korupsi yang diduga terjadi di era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi selama 10 tahun ke belakang. Menurutnya Hasto Kristianto sebagai sekjen dari partai berkuasa saat itu memudahkan elit PDIP memiliki akses ke sejumlah informasi dugaan mega korupsi. Dalam wawancara Sapa Indonesia Pagi Kompas TV Senin 31 Desember, Guntur Romli memberikan bocoran satu mega korupsi yang sempat tenggelam di era Jokowi. Yakni kata Guntur Romli dugaan korupsi ekspor biji nikel ilegal yang hampir dibongkar ekonom senior mendiang Faisal Basri. Saat itu Faisal Basri mengungkap dugaan korupsi ekspor biji nikel yang membuat negara rugi ratusan triliun. Saat itu, kata Guntur, Faisal Basri sudah diminta internal KPK menyelidiki kasus itu. Namun di tengah jalan kasus tersebut tiba-tiba saja hilang. Saat ditegaskan apakah kasus ini akan menjadi salah satu yang disorot PDIP dalam mengungkap skandal mega korupsi di era Jokowi, Guntur pun menjawab pasti. Kami ketika sudah katakanlah terbentuk suatu desakan dari masyarakat, kemudian buru-buru tergopoh-gopoh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oke. Seandainya beberapa dokumen yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri adalah yang bocor ke masyarakat, saya kira kasus dugaan ekspor ilegal biji nikel itu nggak akan mandek seperti sampai sekarang, Mbak. Itu kalau menurut saya. Gitu. Oke, jadi akan dibongkar atau enggak nih? Pasti dibongkar itu, Mbak. Pasti. Kapan? Itu. Pasti. Kapan hal yang mudah itu? Jadi dipublikasikan dulu baru dilaporkan, gimana? Ya kita nggak mau, tidak ada niat untuk ngelaporin lah. Kita lebih ke bagaimana soal pemberantasan korupsi ini, edukasi terhadap masyarakat, kemudian juga penyalahgunaan wewenang itu juga masyarakat juga tahu. Dan kenapa meskipun sudah ada yang namanya undang-undang, sudah ada namanya lembaga, stucknya itu di mana gitu kan? Ya karena ya di internal lembaga penegak hukum juga terlibat, petinggi negaranya juga terlibat, ya anggota parlemennya juga terlibat. Gimana kita mau kasus itu jalan kalau semuanya itu terlibat? Maka itu ya harus ada dorongan dari masyarakat itu sendiri itu, Mbak.